Di malam Jumat tentunya akan menceritakan tentang horor, teror, investigasi, dan lainnya. Kali ini aku akan menceritakan tentang pesugihan warung sembako. Mari kita dengarkan. Di sebuah kampung yang tidak terlalu jauh dari kota, berdirilah sebuah warung sembako kecil milik seorang pria bernama Pak Rudi. Warung itu tak besar, hanya bangunan sederhana dari tembok dan kayu dengan rak-rak berisi beras, minyak, gula, mie instan, dan kebutuhan sehari-harinya. Awalnya warung Pak Rudi biasa saja, bahkan sering sepi pembelinya. Banyak orang lebih memilih belanja di minimarket yang baru buka di jalan utama kampung. Namun anehnya, sekitar 3 bulan kemudian, keadaan berubah drastis. Warung Pak Rudi tiba-tiba selalu ramai, dari pagi sampai larut malam. Selalu saja ada orang yang datang membeli sesuatu. Hanya barang di warungnya juga sering lebih murah dari tempat lain. Stoknya hampir seperti tidak pernah habis. Warga mulai heran. Pak Rudi kok sekarang laris banget ya? Kata Bu Sari suatu sore. Iya, padahal dulu sepi terus, jawab Bu Tini sambil menunggu ditimbang berasnya yang baru dibeli. Namun ada satu hal yang membuat beberapa orang merasa tidak nyaman. Warung itu selalu buka sampai tengah malam. Bahkan kadang terlihat masih ada pembeli sekitar jam 2 atau jam 3 pagi. Beberapa warga yang pernah lewat malam hari mengaku melihat sosok-sosok pembeli yang aneh. Mereka datang diam-diam, wajahnya pucat dan jarang berbicara. Suatu malam, Andi dan seseorang pemuda sekitar penasaran. Ia sedang pulang dari kerja lembur, sekitar pukul 2 dini hari. Saat melewati warung Pak Rudi, lampunya masih menyala redup. Dari kejauhan, Andi melihat 3 orang berdiri di depan warung. Mereka tampak seperti sedang membeli sesuatu. Namun saat Andi mendekat, ia merinding. Orang-orang itu berdiri sangat diam, wajah mereka pucat dan mata mereka seperti kosong. Mereka tidak berbicara sama sekali. Pak Rudi hanya menimbang beras lalu memasukkannya ke plastik tanpa perkataan apapun. Tiba-tiba salah satu dari mereka menoleh ke arah Andi. Matanya hitam pekat. Andi langsung mempercepat langkahnya, bulu kuduknya berdiri sepanjang jalan pulang. Keesokan harinya, ia menceritakan kejadian itu kepada temannya Bima. Gue rasa ada yang gak beres deh sama warung itu, kata Andi. Lalu Bima tertawa kecil. Paling perasaan lo aja. Namun rasa penasaran mereka justru semakin besar. Akhirnya suatu malam mereka memutuskan untuk mengintip di belakang warung Pak Rudi. Sekitar pukul 1 malam mereka bersembunyi di balik pohon pisang yang tumbuh di belakang warung. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Namun sekitar pukul 2 malam, tiba-tiba angin bertiup dingin. Lampu warung berkedip pelan. Satu persatu sosok mulai bertangan. Bukan dari jalan, melainkan dari arah kebun kosong di belakang warung. Sosok-sosok itu berjalan pelan
pakaiannya seperti orang zaman dulu. Ada orang yang membawa kantong kain, ada yang membawa keranjang bambu. Wajah mereka pucat dan langkah mereka tidak bersuara. Andi dan Bima gemetar melihatnya. Parodi keluar dari warung membawa karung kecil. Ia menaruh di meja. Lalu para sosok itu mulai membeli. Namun yang mereka berikan bukan uang. Mereka meletakkan sesuatu di atas meja. Koin-koin kuno, beberapa bahkan seperti tulang kecil berwarna putih pucat. Setelah itu, Parodi memasukkan sembako ke dalam kantong mereka. Saat semua pembeli itu pergi, Parodi tiba-tiba menunduk seperti berbicara kepada orang yang tak terlihat. Terima kasih, malam ini banyak yang berdatangan. Tiba-tiba dari dalam warung terdengar suara berat, serak, dan tidak jelas asalnya. Selama kau memberi, warungmu akan terus ramai. Andi dan Bima langsung lari ketakutan malam itu. Beberapa minggu kemudian, kabar mengejutkan datang. Pak Rudi ditemukan meninggal di dalam warungnya. Tubuhnya kurus kering seperti tidak memiliki darah. Sejak saat itu, warung sembako ditutup. Warga sekitar sering mengatakan, kadang-kadang jika melewati tempat itu sekitar pukul 2 atau 3 pagi, lampu warung yang sudah lama kosong itu masih terlihat menyala, akan tetapi sedikit redup. Dan bayangan orang-orang yang sedang berbelanja masih terlihat di balik jendela. Pesannya, dalam cerita ini, keserakahan sering membuat manusia mencari jalan pintas, bahkan dengan cara yang tidak wajar. Namun, segala sesuatu yang dapat dengan bantuan kekuatan gelap biasanya memiliki harga yang jauh lebih mahal daripada yang dibayangkan. Adakah dari kalian memiliki cerita mistis? Boleh tulis di kolom komentar atau request yang sedang viral saat ini. See you the next horror.